Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari siapkan hati. Alkitab berkata penyembah-penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Karena Allah yang kita sembah adalah roh. Sembahlah Dia dalam roh. Bernyanyilah dalam roh. Berseru-serulah dalam roh. Kenalilah Dia. Sambut hadirat-Nya. Mari kita siapkan hati. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu datanglah. Surga turunlah. Surga turunlah. Mari Bapak Ibu kita buka hati. Kita buka pintu hati kita. Agar seberkas cahayanya masuk ke dalam hati Bapak Ibu dan saya. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta-Mu. Ajarilah kami. Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pada saat ini seperti dibawa Tuhan untuk menginjak awan, berada di atas langit.
Biarlah semua mata memandang. Biarlah seluruh mulut mengaku bahwa Kristuslah Tuhan. Mari buka hati. Mari masuk Tuhan. Kami undang Engkau masuk Tuhan. Masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam. Jangan terbelenggu dengan hukum Taurat, Bapak Ibu. Karena kita sudah menang. Karena hukum kasih karunia mengatasi hukum Taurat. Hukum kasih karunia membantu kita untuk menghadapi hukum Taurat. Memampukan kita untuk menyelesaikannya. Dari segala tuntutan-tuntutan. Kasih yang terutama. Kasih yang terutama. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu panjang sabar. Siapapun di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini berjuang. Berjuang dalam hatinya dan batinnya. Berjuang untuk mengatasi perasaan mudah marah, temperamen, mudah kecewa. Izinkan Roh Kudus yang menguasai hidupmu. Izinkan, buka hatimu, mengalir. Mengalir. Terus mengalir. Rasakan cinta Tuhan. Tuhan, di dalam kesendirian kami berseru. Kami memanggil nama-Mu, Tuhan. Tuhan, kami sayang Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan bahasa kasih-Mu. Perkenanan-Mu Tuhan turunlah. Perkenanan-Mu Tuhan turunlah.
Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh Engkau. Tuhan, Engkau sungguh indah. Selalu membuat kami terkagum. Tuhan, Engkau ajaib untuk kami mengerti. Kasih-Mu sungguh indah. Lebih dari semua yang ada. Tenggelamkan kami dalam hikmat-Mu, Tuhan. Hikmat yang tidak pernah mampu kami selami. Dalamnya kasih-Mu, Tuhan, tidak dapat kami duga. Tuhan, Engkau sungguh indah. Mulia, suci. Engkau suci, Tuhan. Engkau yang membuat kami terkagum-kagum. Engkau layak menerima hormat. Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau yang membuat kami terkagum-kagum akan karya-Mu. Kami sembah, Tuhan. Kami sembah, Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya menangkap gambaran setangkai bunga matahari yang layu. Siapapun di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini kehilangan harapan, siapapun di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini kehilangan harapannya, saya mau ngasih tahu kepada Bapak Ibu, kepada saudara, bahwa ketekunan selalu mendatangkan tahan uji. Tahan uji melahirkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Seperti embun yang jatuh di pucuk daun,
menyegarkan, membawa kedamaian. Izinkan roh itu memulihkan hatimu. Izinkan kasih Bapa menenggelamkan dirimu. Haus akan kasih. Kurang kasih dari pasanganmu, kurang kasih setia, kurang kasih mesra dari suamimu, dari orang tuamu, mungkin dari anak-anakmu. Maafkan mereka, karena mereka nggak merasakan kasih Bapa. Mereka nggak merasakan kasih seorang ibu. Roh Kudus turunlah. Roh Kudus turunlah. Roh Kudus turunlah. Roh Kudus, Engkau hadir seperti seorang mama bagi kami, seperti seorang ibu bagi kami, dan kami mengakui Engkau adalah mama kami, Engkau adalah ibu kami. Kami akui keberadaanmu, Roh Kudus. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk tenggelam lebih dalam, untuk merasakan kasih-Nya lebih dalam. Izinkan saya menuntun Bapak Ibu pada pagi hari ini. Hanya yang mau saja. Hanya yang mau saja. Pegang dada Bapak Ibu. Buka hati. Dan ikuti saya berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah hadir di bumi ini. Engkau membawa pengertian yang benar. Engkau mengajari kami yang benar dari Bapa. Kini saatnya Roh Kudus, kami buka hati kami. Kami mengakui Engkau hadir di sini. Kami mengakui Engkau hadir. Kami mengakui keberadaanmu di sini.
Mari masuk Roh Kudus. Masuk dalam hidupku. Karena Engkau adalah seorang pribadi mama, pribadi ibu bagi kami. Kami mengakui keberadaan-Mu sebagai seorang ibu. Oh, yes, rasakan. Rasakan ada pribadi yang memegang pundak Bapak Ibu pada saat ini. Pribadi yang begitu lembut. Membuat Bapak Ibu gak tahan dengan kasihnya. Gak tahan dengan keberadaannya. Jangan tahan hatimu. Izinkan Roh Kudus membebat luka hatimu. Izinkan Roh Kudus menyembuhkan batinmu pada pagi hari ini. Luka-luka itu lenyap. Kasih seorang ibu begitu lembut. Kami akui keberadaanmu pada pagi hari ini. Kami ingin selalu merasakan kehadiran-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Keberadaanmu sangat penting bagi kami. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Penuhi kami. Teruslah berendam Ibu Mary. Jangan ragukan sedikit pun. Izinkan Roh Kudus membebat luka hati Ibu. Ya, pribadi yang lembut. Luka-luka disembuhkan. Luka-luka dipulihkan. Pengharapan-pengharapan dikembalikan. Lebih dalam.
lebih dalam kami menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kasih itu turunlah. Kasih itu turunlah. Manusia baru harus terus-menerus bertumbuh sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tidak boleh berhenti bertumbuh. Sebab orang yang berhenti bertumbuh akan kembali memulai dari dasar lagi. Dan mereka harus memulai dari awal lagi. Jangan berhenti bertumbuh, Bapak Ibu. Sampai menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Selama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara belum menjadi seperti Kristus, jangan sekali-kali untuk berhenti bertumbuh. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah Roh. Maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Dengan kemuliaan yang semakin besar. Sebab penderitaan ringan sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Bagaimana seseorang dapat menjadi serupa Kristus? Hanya dengan bergaul setiap hari dengan Tuhan Yesus. Dan dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, Engkau baik. Engkau yang turun ke bumi. Dan melepaskan kealahan-Mu. Dan mengambil rupa sebagai hamba. Dan mati tergantung di kayu salib. Untuk kami. Tuhan, Engkau Engkau yang menghampiri kami dengan kasih-Mu. Dan mengasihi kami dengan kesucian dan kemurnian. Pagi hari ini kami datang ya Tuhan. Kami mau membuka pintu hati kami. Agar kasih-Mu masuk ke dalam hati kami. Dan menguasai kami seutuhnya. Tuhan, kami ingin membaringkan kepala kami untuk mendengarkan detak jantung-Mu. Dan mendandani hati-Mu Tuhan dengan cinta dan kemurnian. Tuhan, kami sayang Tuhan. Kami sayang Tuhan. Jangan menangis Tuhan. Jangan menangis. Ini kami. Hati kami pun rindu dan haus cinta-Mu. Jangan pisahkan kami dengan kasih-Mu. Jangan jauhkan kami dari hati-Mu, Tuhan. Ketika seorang perempuan yang pendarahan memegang ujung jubah-Mu, perempuan pendarahan itu mendapat urapan Tuhan dan menjadi sembuh.
Kami ingin memeluk-Mu Tuhan. Kami tidak mencari kesembuhan. Kami mencari hati-Mu. Izinkan kami memeluk-Mu pada pagi hari ini. Hanya Engkau Tuhan. Isilah hati ini. Isilah hati ini dengan cinta surgawi. Bapak Ibu yang terkasih, Henokh yang lahir di zaman purba, sebelum banjir Nuh. Henokh bergaul dengan Allah selama 365 tahun, menjadi sahabat Allah. Sehingga Henokh diangkat langsung dan tidak mengalami kematian. Orang yang mengakui Tuhan Yesus yang hidup di dalam dirinya tidak akan membuat keputusan-keputusan atau tindakannya sendiri, kecuali dengan persetujuan Tuhan. Dan selebihnya mengikuti dorongan intuisinya yang dikendalikan Tuhan Yesus yang berada di dalam dirinya. Yang akan termanifestasikan keluar karena Yesus hidup dan tinggal di dalam hidupnya. Galatia 2 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak, Ibu, dan saya kita ditetapkan menjadi hamba Allah ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari layanilah Dia. Kasihilah Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Dan kasihlah samamu juga, seperti Bapak Ibu mengasihi diri Bapak Ibu sendiri. Yes. Ada di antara Bapak Ibu yang pada saat ini diperlihatkan Tuhan seorang malaikat. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Bukan karena Bapak Ibu dapat melihat malaikat, tapi karena Tuhan berkenan kepadamu dan mempertajam indera rohmu yang menyatu dengan indera jasmanimu. Yes. Mari layanilah Dia. Mari layanilah Yesus. Kasihilah Dia dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Dalam kitab para rasul, Tuhan memilih dan Tuhan membangkitkan hamba-hambanya sendiri. Tidak seorang pun perlu mengangkat dirinya menjadi hamba Tuhan, tetapi mereka yang selalu menyediakan dirinya bagi Dia, Tuhan akan mengutusnya untuk suatu tugas. Bahkan Paulus yang sangat membenci pengikut Kristus dan yang sedang giat-giatnya menganiaya orang Kristen pun tak berdaya, menolak panggilan Tuhan dan berbalik lalu melayani Dia. Simon si tukang sihir, walau sangat ingin memiliki kuasa yang dimiliki Petrus, tak kuasa membeli jabatan itu. Tetapi mereka yang selalu rajin menyediakan diri dalam segala bentuk pelayanan tubuh Kristus akan terus bertumbuh sampai mencapai kedewasaan secara penuh dan dipilih oleh Roh Kudus menjadi pelayan Allah. Banyak orang mengangkat dirinya sendiri menjadi hamba Tuhan tanpa ada pengutusan yang jelas dari Tuhan sendiri. Bahkan mengaku-ngaku menjadi hamba Tuhan tanpa peneguhan dari Roh Kudus atau nubuatan yang jelas adalah berbahaya, karena ia akan berterus terang kelak pada akhir zaman. Aku tidak mengenal kalian. Apakah pada saat ini Tuhan mengenal Bapak Ibu? Apakah pada saat ini Tuhan mengenal Bapak Ibu? Katakan dengan iman. Katakan dengan iman. Tuhan, kami mengenal-Mu Tuhan. Apakah Tuhan mengenal kami?
Karena bukan setiap orang yang berseru-seru demi nama Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan hanya dialah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pada akhirnya nanti banyak orang akan berseru-seru, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama-Mu? Bukankah aku mengusir setan demi nama-Mu? Dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu? Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Inyalah daripada aku kalian, pembuat kejahatan. Mari selidikilah hati Bapak Ibu. Apakah Tuhan mengenal Bapak Ibu? Apakah Tuhan mengenal kita? Apakah ada keserupaan Yesus yang tinggal di dalam Bapak Ibu dan saya? Apakah ada keserupaan roh Yesus tinggal di dalam kita? Apakah ada kasih yang mengalir tinggal di dalam kita? Kasih lemah lembut, kasih panjang sabar. Yohanes 6 ayat 40 berkata, sebab inilah kehendak Bapakku, bahwa setiap orang yang mengaku dan melihat anak memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Hidup kekal hanya ada di dalam Yesus. Barang siapa dapat melihat Yesus, barang siapa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Tuannya, dan dapat melihat Yesus, merekalah yang memiliki hidup yang kekal dan akan dibangkitkan Tuhan pada akhir zaman. Apakah hati Bapak Ibu sudah dapat melihat Yesus? Ketika Bapak Ibu sulit sekali melihat kekurangan orang lain, ketika Bapak Ibu sulit sekali mengenali kelemahan orang lain, di saat itulah Bapak Ibu sudah dapat melihat Yesus. Apakah Bapak Ibu masih mudah melihat kekurangan orang lain? Apakah Bapak Ibu masih mudah melihat kesalahan orang lain? Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berkata kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa, dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami Tuhan. Ajari kami melihat
dari cara Engkau melihat. Ajari kami memandang Tuhan dari cara Tuhan memandang. Badai dan angin ribut ditaklukkan. Badai itu tunduk. Angin ribut itu tunduk. Gelombang besar tunduk. Karena kasih yang berbicara. Apakah kasih Tuhan tinggal di dalam Bapak Ibu, di dalam saudara-saudara, dan di dalam saya? Selidikilah kami ya Tuhan. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Selidikilah kami Tuhan. Urapan-Mu turunlah. Urapan Tuhan turunlah. Wow. Saya menangkap ada banyak Bapak Ibu di tempat ini yang mendapatkan perkenanan Tuhan, yang mendapatkan janji-janji Tuhan pada pagi hari ini. Karena saya melihat banyak sekali roti mana ditaburkan pada pagi hari ini. Itulah yang akan menjadi makananmu, yang akan menjadi kesukaanmu. Olahlah. Olahlah. Karena ketika Bapak Ibu datang, tidak menjadi berkat. Berkat itu hadir ketika Bapak Ibu datang. Hanya mencari wajah Tuhan. Kesembuhan itu datang ketika Bapak Ibu mencari pengharapan. Pengharapan itu didapatkan. Tuhan, mari masuk. Perbuatlah Tuhan apa yang menjadi kesukaan-Mu di dalam hidup kami. Buatlah diri-Mu nyaman Tuhan di dalam kehidupan kami. Buatlah kehidupan-Mu nyaman di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, mari saudara-saudara yang terkasih, kita sambut Dia. Terimalah, terimalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan pada pagi hari ini. Terimalah kesembuhan, terimalah pengharapan, penghidupan, pemeliharaan Tuhan utuh atasmu. Terimalah. Terimalah janji-janji Tuhan. Terima. Terima. Terimalah kasih setia Tuhan. Makanlah apa yang menjadi makananmu. Nikmatilah apa yang menjadi bagianmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan Yesus, kita awali hari ini bersama-sama
dan kita akhiri minggu ini bersama-sama dalam cinta dan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita katakan, amin, Amin. amin, amin.